Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, mahasiswa program MBKM Semeru UB gelombang 2 diharapkan dapat menggali potensi di kawasan Semeru selama mereka melakukan proses kegiatan Merdeka Belajar. Camat Pronojiwo Hindam Adri menyampaikan hal tersebut saat menerima kedatangan 34 mahasiswa UB program MBKM Semeru UB gelombang kedua di Pendopo, Kecamatan. Merdeka Belajar itu harusnya merdeka, harus senang. Silakan bersenang-senang di sini ya. Seperti yang teman-teman yang di gelombang pertama ada yang sampai nyakau nggak mau pulang begitu. Din, ada beberapa teman-teman yang di gelombang satu itu yang belum selesai acara pulang itu balik lagi jadi ya. Adik-adik semuanya hadir di sini, bermanfaatlah untuk sekitar, sekecil apapun itu. Kalian jauh-jauh dari rumah, dari tempat kosan, universitas, tiba-tiba ada di kaki Gunung Semeru, ya. Rugi kalau selama 2 bulan, 3 bulan kalian nanti ada di sini tidak dapat hasil apa-apa. Minimal pengalaman, minimal komunikasi yang baik dengan sekitar, minimal komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Ya, silakan menggali semua potensi baik itu di tingkat jurusan. Pada masa recovery pasca erupsi Kecamatan Pronojiwo membutuhkan peran mahasiswa untuk membantu pihak desa dalam pemutakhiran data. Kebutuhan data yang terkini dan lebih lengkap ini untuk memudahkan pihak desa dan kecamatan dalam membuat keputusan program pembangunan. Camat Pronojiwo Hindam Adri berharap mahasiswa MBKM Semeru UB gelombang 2 ini dapat berperan membantu mempercepat pemutakhiran data ekonomi, pertanian, dan lainnya. Alhamdulillah sudah ada gelombang kedua dan kebetulan juga nyambung dengan program-program yang di gelombang pertama kemarin. Gitu. Ada beberapa yang memang ada pembaruan lagi, inovasi lagi yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Contoh seperti tadi disampaikan oleh Pak Jarwo bahwa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kecamatan, program-program yang di kecamatan. Nah, salah satunya yaitu updating terkait dengan data-data yang ada di desa, berupa data dasar, baik itu data pertanian, data pariwisata, sampai dengan data yang ada di desa yang diperlukan, contoh seperti kependudukan, seperti itulah nantinya. Jadi updating profil desa yang mungkin bisa dibantu oleh adik-adik MBKM gelombang kedua yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar untuk semua kegiatan yang nantinya semoga saja ya ada gelombang ketiga dan keempat. Gitu ya, harapan itu. Pemirsa, penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini mulai dikhawatirkan masyarakat. Menurut Dr. UB, Dr. Satrio Wibowo, kasus yang terjadi rendah dan kasusnya terbatas. Bahkan kelompok yang mengalami juga terbatas, hanya di bawah usia 11 tahun. Namun masyarakat diharapkan tetap berwaspada. Jika terjadi gejala seperti warna kuning pada kulit dan mata, disertai diare, muntah dan sakit perut, maka harus segera dibawa
dibawa ke puskesmas, praktek dokter, atau rumah sakit. Kenapa kok ada keresahan di kalangan orang tua ya? Saya komentar sedikit. Karena kita ini baru memasuki suatu episode pandemi COVID yang sangat-sangat traumatis ya. Sehingga ya begitu ada kabar begini ya, padahal ini sebenarnya kalau kita lihat ya jumlahnya itu cuma seratusan ya, kalau itu pun di Eropa. Kemudian attack rate-nya itu rendah ya, tidak seperti kasus COVID yang laporannya itu sekitar 100, 200, 1000, 2000, 7000 per hari bahkan pernah ya. Kan tidak seperti itu ya. Jadi satu kasusnya terbatas, dua dia attack rate-nya rendah, kemudian yang ketiga juga kelompok umur yang diserang itu terbatas ya, hanya yang dilaporkan hanya di bawah 11 tahun ya. Tapi apapun itu, berita-berita baru, ya, walaupun itu tidak bahaya, attack rate-nya rendah, kelompok umur yang terkena juga tertentu, dan yang tertular juga sedikit, angka kematiannya kecil, tetap saja namanya berita baru, apalagi ada namanya post-trauma ya karena COVID, ibu-ibu ini kemudian atau masyarakat itu meresponnya juga cukup masif ya. Sehingga di sini saya perlu menerangkan bahwasanya tidak seperti itu ya. Kita tetap waspada, hati-hati, tetapi tidak seperti itu ya. Nah, apa saja kewaspadaannya itu? Jadi begini, apabila ditemukan gejala dan tanda misalnya adanya demam disertai perubahan kulit ya, adanya pewarnaan kuning pada kulit dan mata, plus disertai dengan diare, muntah, sakit perut, atau nafsu makan menurun ya, apalagi kalau ada kejang atau kesadaran, maka ini harus waspada. Pokoknya ada demam, kuning, gejala pencernaan seperti mual muntah, diare, sakit perut, maka harus segera dibawa ke pusat layanan kesehatan, baik itu puskesmas atau rumah sakit atau praktek dokter ya. 5 itu utamanya, demam, kuning, kemudian diare, muntah, dan sakit perut ya. Itu adalah kewaspadaan. Nanti dari situ kita biasanya dokter akan melakukan prosedur pemeriksaan, baik itu dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan apabila diperlukan nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium. Pencegahan itu ada yang bersifat promotif dan ada yang bersifat preventif ya, pencegahan itu. Nah, masalahnya sayangnya kita masih belum punya vaksin ya, karena penyebabnya juga belum tahu, sehingga kita juga tidak bisa memberikan vaksinasi. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan yang sifatnya promotif ya. Promotif ini ya sifatnya umum ya. Satu, agar selalu untuk anak-anak itu, untuk saat-saat ini, kita semua hati-hati saja, tetap rajin cuci tangan. Kemudian yang kedua, biasakan minum dari air yang matang, ya, air yang dimasak. Apalagi untuk bayi ya, anak di bawah 10 tahun, air matang ya. Dispenser boleh, karena dispenser itu masih di atas 70 derajat ya, untuk air panasnya boleh, kalau misalnya mau membuat itu. Kemudian yang ketiga, menghindari jajanan ya, kalau saya menyatakan misalnya yang tidak higienis tentunya maksud saya ya. Kemudian yang keempat, usahakan kalau makan tuh makan yang matang ya. Maksudnya makanan yang matang itu kalau sayur ya dalam bentuk sudah matang ya, bukan yang kayak kita suka makan lalapan itu ya, yang kacang panjang ataukah mentimun ataukah itu yang tidak matang. Sebaiknya dihindari dulu sementara ini. Kemudian yang keempat yaitu membuang sampah atau menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan lingkungan ya, pada sampah pada tempatnya. Kemudian juga untuk sebagian warga masyarakat yang masih terbiasa buang air kecil atau buang air besar di luar kamar mandi ya, ini kita anjurkan untuk BAB atau BAK di toilet atau di jamban atau di WC yang sudah tersedia. Dan kemudian yang keenam yaitu upayakan untuk menggunakan alat makannya sendiri-sendiri ya. Sebab penularan ini masih diduga melalui oral fekal atau melalui jalur makanan, sehingga kalau bisa kalau nyuapin anak juga masing-masing sendiri-sendiri ya alat makannya. Dan yang ketujuh, tetap kita menggunakan masker ya kalau kita berada di ruang publik. Karena bagaimana juga penularan kita belum tahu apakah ini airborne atau melalui udara, ataukah ini suatu waterborne melalui air, ataukah ini foodborne atau melalui makanan. Jadi itu tadi 7, cuci tangan, minum air matang, makan makanan yang bersih, menggunakan makanan yang matang, kemudian menjaga kebersihan, membuang kotoran atau tinja di tempat yang tertutup, menggunakan alat makan sendiri-sendiri, dan tetap menggunakan masker.
Geliat ekonomi masyarakat pasca Lebaran disambut industri perhotelan di Malang dengan gencar menawarkan promo. Hal ini menurut Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki, tidak terlepas dari momen Lebaran kemarin yang berimbas positif kepada sektor perhotelan dan pariwisata. Menurut Agus, saat ini kegiatan masyarakat, baik perorangan, rombongan maupun instansi, sudah mulai terasa sehingga pihaknya meminta anggota perhotelan untuk menangkap momen ini dengan beragam promo. Memang liburan ini salah satu bagian daripada upaya bagaimana meningkatkan revenue daripada dunia pariwisata khususnya perhotelan dan restoran. Namun demikian kita sudah mengantisipasi, Pak. Kita memang sedang bekerja sama dengan asosiasi pariwisata lain. Itu setelah karena kita sudah dibuka, sekarang ini sudah, apalagi Kota Malang sekarang sudah yang berlaku mulai hari ini level 1, Pak, PPKM-nya. Nah, itu kita lebih bebas dan kegiatan kita promosi, Pak. Jadi promosi yang bekerja sama dengan asosiasi dan pemerintah. Itu kita genjot. Kemudian kita berharap masing-masing hotel, masing-masing resto dengan kekuatan masing-masing, dengan kekuatan positioning masing-masing itu memanfaatkan bisnisnya untuk meraup untuk mempromokan kepada wisatawan atau perusahaan-perusahaan yang biasa menggunakan fasilitas hotel maupun restorannya. Contohnya perusahaan-perusahaan atau instansi yang meeting-meeting dan sebagainya, karena sekarang sudah mulai dibuka. Jadi kegiatan-kegiatan MICE ya. Kemudian saat momen liburan kita manfaatkan untuk mempromokan paket-paket liburan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak terus meluas. Ratusan ekor sapi di Malang, yaitu di daerah Ngantang, Wajak, dan Singosari dinyatakan suspek PMK. Penyakit akibat virus ini meresahkan masyarakat. Menanggapi masalah ini, Guru Besar Fakultas Peternakan UB, Profesor Hendrawan Sutanto mengimbau agar masyarakat tidak panik karena PMK bisa diobati dan sudah ada protokolnya untuk menangani penyakit ini. Bagi para peternak yang melihat gejala PMK pada hewan ternaknya harus segera melapor kepada petugas kesehatan hewan setempat. Pertama, kalau yang sudah terkena ada tanda-tanda, segera lapor dengan Dinas Kesehatan Hewan setempat supaya dilakukan satu tindakan-tindakan, karena dari hitungannya itu tidak cuman minggu ke minggu, ya jam gitu ya. Nanti dalam waktu berapa jam aja sudah akan berubah, penyebarannya sangat luar biasa. Oleh karena itu dilakukan sekarang ini lockdown misalkan, jadi penutupan wilayah-wilayah yang terdampak itu tidak boleh ada keluar masuk. Nah, ini masyarakat supaya paham ya, walaupun kita tahu ternak ini merupakan satu-satunya aset kan bagi peternak ya. Sehingga kalau ini terjadi sampai mati itu memang rasanya kayak dunia kiamat lah. Ya, itu bisa kita pahami karena hampir 90% peternakan sapi di Indonesia ini adalah peternakan sapi potong atau sapi perah rakyat ya, dalam istilahnya smallholders ya, yang pemilikannya 2, 3, 4, tidak sampai skala-skala yang 10 ya, 90% di sana. Sehingga kalau ini sampai terdampak serius, tentunya akan mempengaruhi kondisi perekonomian di negara kita ini. Mohon jangan panik, karena daging dari hewan yang terinfeksi pun sebetulnya masih aman kita konsumsi sepanjang satu dimasak ya dengan pemanasan minimal 70 derajat sampai 80 derajat. Jangan dimakan kayak sate setengah mateng dan sebagainya, itu jangan. Misalkan hindari dulu makan jeroan untuk sementara ini. Ya, mungkin yang bagian-bagian yang terinfeksi ya, orang-orang makan cingur apa kikilnya itu, lihat apakah itu diambil dari yang terinfeksi apa enggak.
untuk sementara waktu. Ya ini memang nggak enak didengarkan untuk produsen makanan yang masih kuliner yang itu. Pemirsa, perkembangan UB di Kota Malang yang sudah penuh membuat Rektor Profesor Nufil Hanani bergerak cepat dengan mengembangkan fasilitas di UB Dieng dan Kediri. Menurutnya, UB Kediri saat ini harus bergerak cepat dan terbang untuk menambah fasilitas perkuliahan. Salah satunya dengan membangun gedung perkuliahan 3 dan Masjid Al-Qarawiyin serta jalan lingkar kampus untuk memperlancar arus lalu lintas. Yang ketiga di UB Jakarta. UB Jakarta khusus untuk masa sarjana. Nah, UB Kediri ini yang baru program studinya baru dari Fakultas Ilmu Pertanian. Sehingga ke depan kita siapkan semua yang bisa dilakukan di UB Kediri ini, ya apapun program studinya. Dan untuk itu maka persiapan-persiapan harus kita lakukan. Teman-teman, saya bilang kita tidak lagi ngebut, tidak akan lagi lari, tetapi terbang. Harapan kita supaya kita bisa cepat karena persaingan kita sangat luar biasa sekarang ini. Dan oleh karenanya dalam rangka memperluas akses pendidikan salah satu yang Kediri. Jadi Kediri ini nanti mahasiswanya tidak untuk Kediri sekitarnya. Ada mahasiswa dari Papua, guyonannya ada mahasiswa dari Aceh. Dan sekarang sudah terjadi. Pak Wali Kota tahu persis itu, ya kan, sudah ngomongnya sudah lu gua ini sebagian ada di sini, karena sebagian ada yang dari Jakarta. Nah, untuk itu kita mempersiapkan dulu sarana prasarananya, kita siapkan dulu, sehingga sekarang kita akan menambah lagi gedung. Jadi insya Allah setiap tahun nanti akan dibangun. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang jenis hewan ruminansia, yaitu jenis hewan ternak berkuku genap seperti sapi, kerbau, dan kambing, membuat peternak waspada penularan PMK yang sangat cepat dengan gejala adanya lepuh di rongga mulut, lidah, gusi, dan kulit sekitar kuku, mengakibatkan produktivitas hewan ternak menurun. Saya kira itu pertama harus dilakukan untuk biosecurity di situ. Jadi mencegah, kalau perlu ada semacam kayak disinfektan yang bisa kita fumigasi, ada kalium permanganat. Teman-teman ada yang mengatakan bisa pakai Bayclean misalkan juga katanya. Kebersihan kandang ya Pak? Oh iya, jadi karena itu nanti dari air liur dan sebagainya. Dan yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh peternak sampai hari ini, sapi itu kalau diberi makanan kan kadang-kadang nggak habis. Mungkin kalau rumputnya itu sisa-sisa batang dan sebagainya, tapi itu sudah bercampur dengan air liur misalkan ya. Nah, selama ini yang menjadi kebiasaan itu dicacah ulang, atau kalau itu rumput dicampur lagi, kalau itu sisa konsentrat misalnya dedak ya masih dicampur lagi. Saat ini sebaiknya setiap ada sisa dimusnahkan aja, ganti yang baru gitu ya. Jangan sampai ini justru menjadi sumber kontaminasi gitu. Nah, untuk sementara dibakar atau bagaimana, dimasukkan dalam lubang dan sebagainya. Ini. Dan kemudian kalau ada yang terinfeksi ya sebaiknya dipisahkan segera ya. Karena kalau enggak akan sangat cepat sekali ya. Dalam waktu 2, 8 jam, 10 jam itu nanti akan kelihatan penularannya dengan cepat karena bisa melalui pernapasan dan sebagainya.
Al-Qarawiyyin dipilih untuk menjadi nama masjid yang bakal berdiri di kampus UB Kediri. Pada peletakan batu pertama pembangunan masjid tersebut, Rektor UB Profesor Nufil Hanani menjelaskan pemilihan nama tersebut diilhami dari nama Masjid Al-Qarawiyyin yang berada di Maroko yang menjadi kampus perguruan tinggi. Coba sekalian bisa di-search di Google, Al-Qarawiyyin itu adalah masjid yang digunakan pertama kali perguruan tinggi atau universitas di dunia ini ada pada Masjid Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko. Sampai sekarang ada. Inilah jadi perlu diketahui, universitas itu tidak dimulai dari barat, pendidikan tidak dimulai tapi dari Islam, dari Masjid Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko. Jadi saya berharap ini ke depan Brawijaya juga tidak lagi karena kita berorientasi kepada internasional, begitulah ya. Tonggak sejarah kita buatkan, ada yang nama lokal, ada yang nama internasional, kan gitu, tidak apa-apa lah gitu ya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dida dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.